Sekarang kita udah sampai ke titik take off dari olahraga para layang di Bukit Salena. Itu titik landing kita di lapangan. Nasi kuningnya tuh wangi, terus bumbunya itu pekat gitu ya. Sudah menjadi budaya masyarakat Palu untuk memulai harinya itu harus minum kopi sambil makan nasi kuning. Sekarang udah waktunya makan siang. Nah, tidak lengkap rasanya kalau ke Palu itu nggak makan kalebo. Nah, uniknya kalau kalian lihat di sini ada sedotan. Ini mungkin pertama kalinya gue makan dikasih sedotan kali ya. Selamat datang di vakansi. Selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas untuk melakukan para layang ya di Bukit Salena, gua mau sarapan. Nah, kali ini ada kuliner yang khas banget dari Sulawesi, khususnya Palu, yaitu nasi kuning. Nah, lucunya di sini nasi kuningnya terdapat di sebuah tempat yang dinamakan Warkop. Namanya Warkop Harapan Cemerlang. Ini udah top of mind banget deh. Kalau ke Palu harus ke sini. Warkop Harapan Cemerlang. Ada apa aja menunya? Yuk kita coba cek di dalam. Apa kabar Bapak? Baik, sehat selalu. Sehat. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Kalau sudah sehat semua jadi, Pak. Kalau sudah sehat kita makan. Semuanya. Pak. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Rudi. Pak Rudi. Oke, Pak Rudi. Ya. Apa nih yang bisa saya cicipin? Semua. Semua ya? Ayam kari, ayam goreng, daging, paru, Waduh. telur, tinggal pilih, Pak. Waduh, saya jadi bingung. Semua boleh. Wah. 1 macam, 2 macam, 3 macam. Bisa ya? Semua pilih. Oke. Saya coba nasi kuningnya ya. Sudah siap, Pak. Oke. Kopinya juga ada? Ada. Kopinya udah siap juga? Ini, Pak. Waduh. Tinggal pilih, Pak. Kopi apa ini? Kopi arang, Ini Pak. pakai arang. Pakai arang, kayu. Wah, Kayu, katanya yang enak kopi susu Pak. ya? Semua enak, Pak. Ah, coba deh kopi susu. Ya, kopi susu. Biar kita bisa lihat gimana Pak, cara cara bikin. bikin. Ya. Nah, Ini kopi Harapan Cemerlang, Pak. khas dari sini. Iya, Harapan ini tahun 53, Pak. Tahun 53. Iya, saya generasi ketiga. Bapak generasi ketiga. Generasi ketiga. Wah, bapaknya aja generasi ketiga. Saya ini generasi ketiga, Pak. Tahun Wah. 53. Tahun 53. Iya, saya punya Bapak. Oke, pertama dan satu-satunya ya. Ini kan kalau di Aceh biasanya kasih tinggi, Ah, Pak. betul, kasih tinggi. Ini kan tidak biasa saja, Pak. Nanti kalau apa yang kurang tinggal perintah, Pak. Wah, Susu kurang, tambah. tambah. Kopi Nggak, kurang, tambah. nggak perlu pusing, nggak perlu repot. Ya, nggak Minta perlu repot. tambah. Pokoknya tinggal perintah, Sesuai Pak. selera. Iya. Wah, mantap. Buka dari jam berapa, Pak? Dari setengah 6, Pak. Setengah 6 pagi. Ya, sampai jam 2 siang, Pak. Sampai jam 2 siang. Iya. Baik. Nah, udah datang nih. Ini kopi susu ya, yang saya pesan tadi. Baik. Terima kasih kakak. Kita aduk dulu nih. Wah, aromanya. Karena udah disaring, jadi kalian nggak akan menemukan ampas-ampas yang halus, bahkan nggak ada tuh. Ini manisnya bisa diatur sesuai selera tadi ya, kata Bapak Rudi, selaku pemiliknya yang generasi ketiga. Nah, kan langsung disupport. Kalau kurang susu, dikasih lagi. Ini bisa langsung kita tambahin ya. Tuh. Aduh, nikmatnya. Top. Warkop Harapan Cemerlang.
sudah menjadi budaya masyarakat Palu untuk memulai harinya itu harus minum kopi sambil makan nasi kuning gitu. Nah, kita lihat tadi mobil-mobilnya banyak sekali, mobil-mobil dinas gitu. Banyak para pegawai negeri sipil, bapak-bapak dari aparatur negara gitu ya, dari TNI, dari Polri, sebelum memulai dinasnya selalu mengawali hari itu di Warkop Harapan Cemerlang, minum kopinya gitu. Udah seger, udah ready, berangkat. Nah, ini nasi saya udah matang. Nah, mantap. Terima kasih. Wah, ini khasnya emang bumbunya, bawang gorengnya banyak gini ya, Kak? Oh, ini kuahnya. Baik, terima kasih ya, Kak. Sambelnya Kak, harus dicoba juga. Sambelnya harus dicoba. Oke. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, di sini ada berbagai macam menu gitu ya. Lauknya sebenarnya. Jadi nasi kuningnya ini bisa dimakan dengan berbagai macam lauk. Itu ada ayam, lalu ada pilihan paru juga, ada daging, ada telur. Siapa tahu kurang. Pokoknya apa yang dirasa kurang langsung ditambah. Mau susunya, mau bawang gorengnya. Tapi biasanya sih kalau gua nasinya yang selalu kurang. Kita cobain ya. Ada 4 lauk ya tadi ya, yang bisa kalian cicipi. Ini gue nyicipin ayam. Ayamnya itu di cabein ya. Coba kita tes pedes nggak sih cabenya? Oh enggak. Ayamnya itu sambelnya cenderung manis gitu ya. Jadi meskipun merahnya merona gitu, tapi ternyata rasanya itu manis. Kita coba ayamnya. Dan potongan kecil-kecil parunya. Jadi parunya itu nggak kayak di contohnya di rumah makan Padang gitu ya, yang berupa lempengan besar. Tapi parunya ini empuk, paru basah, dipotong kecil-kecil dan taburin di atas nasinya. Rasanya juga sama, cenderung manis. Pakai nasi kuning. Aduh, bingung gua gambarnya gimana ya? Nasi kuningnya tuh wangi, terus bumbunya itu pekat gitu ya. Jadi teman-teman pasti pernah nyobain nasi kuning atau nasi uduk yang cenderung plain gitu, karena proses pemasakannya atau bumbunya itu kurang banyak. Nah, yang membedakan di nasi kuning Warkop Cemerlang ini rasa dan aromanya dari si bumbu nasi kuning ini itu kuat banget gitu. Dan ini jarang ditemuin di Jakarta ya. Dan for your info, bawang goreng ini menjadi oleh-oleh dan komoditas khas asli Palu. Jadi kalau teman-teman pulang dari Palu, jangan bingung kalau tetangga-tetangga, saudara-saudara nanya bawa bawang goreng apa enggak gitu. Karena emang khasnya bawang goreng. Bawang gorengnya tuh karakternya garing, gurih, dan potongannya besar-besar. Itu kali ya, gue makan dulu. Sedang dibantu abang-abang ini untuk mempersiapkan keberangkatan kita nyobain sensasi olahraga para layang di Kota Palu. Ini kita bawa berapa nih, Bang? 3 parasut. Nah, tandem 1, yang solonya 2. Oke, kita akan menuju ke Bukit Salena, tempat take off-nya ya Bang ya? Iya. Tempat take off-nya para layang. Kurang lebih perjalanan memakan waktu 30 menit. Oke, kita sampai ketemu di atas. Sekitar 2016 sampai 2015 sudah ada. Tapi dibukanya itu nanti 2018 sudah benar-benar fix. Udah ditata, udah mulai ditata. 2018 tuh fasilitasnya udah siap gitu ya? Iya. Tapi cikal bakal teman-teman pegiat olahraga aerosport ini khususnya para layang ini berawal dari mana Bang awal mulanya?
Awalnya dari teman-teman senior sih, dari tahun 99 awalnya. Oh gitu? Dari teman-teman Jogja yang survei tempat di sini. Oke. Karena Berkembang melihat ada potensi di sini ada ya. potensi. Oke, dari tahun 99 Bang. 99 awal. Kawasan yang pertama dibuka di mana? Di daerah Matan Timali. Yang di Sigi. Iya, di Sigi. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Lalu Terus berkembang sampai kita temukan tempat ini juga. oke. Sekarang kita udah sampai ke titik take off dari olahraga para layang di Bukit Salena, Bang ya. Iya. Bukit Salena ini ketinggian Kalau di kita itu 850-an. 850-an. Tadi saya deteksi itu sekitar 900 malah di sini gitu. Dan ini pemandangannya keren banget, sumpah. Dari titik ini kita bisa melihat banyak hal gitu ya. Bahkan Kota Palu semuanya terlihat dari sini gitu ya, termasuk juga dengan lautnya gitu. Ini teluknya kelihatan juga. Dan tadi teman-teman sudah melakukan berbagai macam persiapan. Kita membawa 3 parasut gitu ya, 2 yang solo ya Bang ya. Iya. Dan 1 yang tandem nih untuk membawa saya sebagai seorang amatir. Oke Bang, mungkin bisa langsung dijelaskan persiapannya apa aja nih, briefing awalnya. Pakai harnessnya dulu, Bang. Baik, pakai harness ya. Apa tangan dulu, kaki dulu? Kaki, tangan dulu, Bang. Tangan dulu. Baik. Ini kapasitasnya sampai berapa kilo sih Bang? 120, Bang. 120 kilo. Ini adalah kunci dari safety-nya Bang ya. Iya. Oke, ada berapa titik nih? Oke. Cukup. Cukup. Biar nggak ditilang Bang ya. Ini memang longgar ya Bang ya? Iya. Oke. Fleksibel, Bang. Fleksibel. Oh, untuk gerak kaki ya? Iya. Karena Oke, waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Sekarang gue ada di puncak Bukit Salena ya. Posisi jam 9 pagi, pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Dan cuacanya seperti apa yang diharapkan, sangat cerah, agak berawan sedikit, tapi arah datangnya angin seperti yang kita harapkan atau kita butuhkan gitu. Semoga penerbangannya berjalan dengan lancar ya. Tunggu di bawah. Memang momen-momen take off-nya itu yang menegangkan Bang ya? Iya, udah di atas lupa. Jangan lupa kalau pernah takut. Iya. Selamat datang di vakansi. Seru banget. Yes. Seru. Keren.
Jadi kita nggak sangka kalau ternyata selama lagi melayang gitu ya, itu durasinya bisa diatur gitu. Terus tadi ada kesempatan gue dibawa ke atas laut gitu ya, muter-muter. Terus ada tawaran dari abangnya, mau cobain manuver nggak bang? Gitu. Boleh aja. Ternyata ngebuat jantung rasanya mau copot gitu ya. Mungkin kalau buat yang nggak terbiasa atau pemula gitu ya seperti saya, risiko untuk mengalami mual itu sangat tinggi sih gitu. Mual terus habis gitu hilang orientasi tuh ya. Nanti juga bakal ngerasain juga kayak ini kita ada di mana sih gitu, di mana tempat landing, di mana kita menghadap, tadi tempat take off-nya di mana, itu tuh sesaat tuh kita lupa. Dan benar nih kata abang ya, bahwa titik kritisnya 5 detik pertama bang ya, waktu take off begitu. Tapi begitu di atas udah lupa, semuanya lupa. Dan apakah ketagihan? Ketagihan banget. Kalian harus cobain, enak. Sampai kita di Kaledo Stereo. Halo Mbak, selamat siang. Wah, ini menunya ada apa aja? Di sini menunya untuk sementara Kaledo saja. Kaledo. Iya. Kaledo itu apa sih? Kaki lembu Donggala. Jadi ini kaki lembu ya? Iya. Kaki lembu. Nah, itu proses masaknya. Oh, ini pakai kayu ya? Iya, pakai kayu. Oke. Ini direbus terus-terusan? Iya, sampai 2 atau 3 jam. 2-3 jam. Oh, jadi selalu fresh ya? Iya. Gitu. Kalau udah direbus baru disajiin gitu. Iya, disajikan. Pertanyaan saya, kenapa namanya Kaledo Stereo sih? Bisa dijelasin nggak? Stereo. Kaki lembu Donggala. Stereo, kiri kanan oke. Kiri kanan oke. Jadi nggak miring sebelah ya? Kiri oke, kanan oke. Oke. Ini di Jalan Kue Bongo. Kue Bongo. Oke, kalau teman-teman tertarik mau coba, kalau lagi di Palu, datang nih ke rumah makan Kaledo Stereo di Jalan Kue Bongo. Ya. Oke, pesan 1 ya kak. Oke, setelah melewati sebuah sensasi yang menegangkan ya, bermain para layang, menjajal bagaimana rasanya berwisata menggunakan para layang di Bukit Salena tadi. Sekarang udah waktunya makan siang. Nah, tidak lengkap rasanya kalau ke Palu itu nggak makan Kaledo. Tanpa perlu berlama-lama, kita cobain gimana rasanya. Wah, first impression-nya tuh kuahnya panas ya, udah pasti panas karena tadi proses pemasakannya itu menggunakan kayu bakar gitu, dan karena menggunakan kayu bakar jadi aromanya sangat khas gitu, beda dengan proses pemasakan yang menggunakan kompor, dan cenderung awet ya panasnya karena tadi udah lumayan sekitar mungkin 5 menit kali ini Kaledo ini tersaji di meja ini gitu, dan ada kipas juga tapi panasnya nggak hilang-hilang gitu. Lalu sensasi berikutnya, kuahnya itu berempah, berminyak, ada rasa pedas dan panas yang bercampur jadi satu. Sebenarnya pedasnya nggak over juga sih, masih bisa ditoleransi gitu. Memang cocoknya pakai nasi. Dan ada rasa asamnya yang kalau nggak salah nih timbul karena jeruk ya, jeruk keras. Rasa jeruknya lumayan membuat kuahnya berasa jadi segar gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sedotan. Nah, uniknya ini mungkin pertama kalinya gue makan dikasih sedotan kali ya. Kalau dikasih sedotan berarti tandanya kita harus menyedot sesuatu dari dalam tulang ini nih, dari tulang kaki ini. Dan apa isinya? Isinya adalah lemak. Sejenis tetelan kalau kita sebut di Jawa gitu ya. Ini adalah lemak kaki ya, dan sumsum di dalam sini. Langsung kita cobain.
Unik ya. Dan beruntungnya setelah melakukan para layang tadi, hujan turun di kota Palu dan ini langka karena Palu itu panasnya sepanjang tahun. Saat hujan turun siang-siang, ya kan, Kaledo menjadi penengahnya. Nah, Sulawesi banget ya, makan pisang goreng yang karakternya manis, tapi pakai sambal. Sambalnya sambal terasi. Sebuah sensasi yang nggak bisa kita cobain di Pulau Jawa, karena makan pisang goreng di Jawa atau di Jakarta, ya udah makan pisang goreng aja, nggak usah pakai sambal. Tapi ini pakai sambal. Approve. Bedanya makan pisang goreng pakai sambal tuh apa ya? Ketagihan kali ya? Maksudnya nggak berhenti-berhenti gitu loh. Karena ada pedas dan rasa gurih dari sambalnya itu. Jadi nggak berasa, ini gue kayaknya udah ketiga apa ya? Karena ada tomatnya. Sambal terasi yang dikasih tomat. Enak-enak. Gue sih minumnya pilihnya es americano. Kenapa? Karena kayaknya buat nge-boosting stamina di akhir-akhir penghujung acara gitu ya. Sore-sore. Terus harian tadi gue juga belum ngopi juga. Kayaknya seger gitu minum kopi pakai es, nggak usah pakai gula. Supaya tetap dapetin cita rasa dari pisang dan singkong. Tadi gue nyebutnya sukun. Nice. Hai, sampai sudah di penghujung acara vakansi sport tourism di Palu, Sulawesi Tengah kali ini. Dan gue menutup hari ini dengan menikmati pemandangan sore hari dari atas bukit. Lebih tepatnya namanya Bukit Doda. Di mana Bukit Doda ini merupakan sebuah terobosan dari pariwisata di Palu. Kalian dapat menikmati pemandangan yang sangat menarik ya. Kalian bisa melihat di sini pemandangan lampu-lampu kota, lalu terlihat juga bentangan lautan yang langsung menghadap ke restoran ini gitu. Kalian juga bisa menikmati berbagai santapan seperti yang lagi gue cobain nih. Gue nyobain ada pisang goreng dan sukun goreng menggunakan sambal. Enak. Nah tadi gue coba recap dikit kali ya. Dimulai dari ke Warkop Harapan Cemerlang. Nah, uniknya adalah warkop di Palu, terutama Harapan Cemerlang ya, itu tidak hanya sekedar menyajikan sebagai warung kopi, melainkan yang uniknya, khasnya justru adalah kita dapat menyantap nasi kuning yang sangat terkenal di Palu. Dan nasi kuningnya nggak main-main, dinikmati oleh kalangan-kalangan pejabat. Tadi bisa lihat sendiri ya, antrian mobil-mobil dinas dan segala macam. Kayaknya nggak afdol kalau masyarakat Palu tidak memulai hari dari kedai nasi kuning tersebut. Dan setelah dari sana, gue juga menikmati sport tourism yang udah tadi gue sebut ya, yaitu mencoba sensasi dari para layang atau para gliding gitu dari Bukit Salena. Bener ya namanya Salena ya?
dari Bukit Salena gitu. Dimana di bukit tersebut keunggulannya adalah satu-satunya bukit ya bisa dibilang di Sulawesi yang punya ketinggian paling tinggi gitu. Tadi sih dari alat yang gue pakai mendeteksi bahwa ketinggiannya sekitar 940 meter di atas permukaan laut gitu. Dan uniknya di Sulawesi Tengah itu memiliki beberapa titik atau spot paragliding. Jadi nggak hanya di Kota Palu aja, ada juga di Sigi dan di kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Dan seru banget, itu terbuka untuk umum. Jadi kalau teman-teman mau coba menikmati paragliding di Palu yang punya landscape alias pemandangan keren banget, ada gunung, ada laut, ada kota, ada sungai, semua komplit jadi satu. Kalian bisa coba ke Kota Palu untuk menikmati paragliding di Bukit Salena. Dan yang nggak kalah enak juga itu adalah kulinernya yang sangat terkenal, adalah Kaledo Stereo gitu. Kaledo itu kaki lembu Donggala, di mana uniknya untuk menikmati semangkuk Kaledo itu kita harus menyiapkan kondisi fisik yang prima karena sangat berlemak dan harus menikmati itu menggunakan sedotan. Jadi diseruput lemaknya sampai habis gitu. Mungkin itu aja dari gua. Gue pamit undur diri, gue Riko, sampai ketemu di vakansi berikutnya. Bye!